Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait lembaga negara dalam Islam. Negara sendiri menurut Al-Mawardi dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Sedangkan lembaga negara bisa juga disebut sebagai organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara yang berarti badan-badan negara atau organ negara di lingkungan pemerintahan negara. Lembaga negara dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah khilafah, imamah, dan imarat. Khilafah berarti pengganti, imamah berarti kepemimpinan, dan imarat berarti pemerintahan. Ketiganya mengandung makna yang sama, yakni sebagai penyebutan sebuah pemerintahan. Yang kedua adalah khalifah, imam, dan amir. Khalifah, imam, dan amir adalah penyebutan untuk orang yang melaksanakan fungsi kekhilafahan atau pemerintahan dalam Islam. Khalifah adalah pemegang kekuasaan keagamaan sekaligus pemegang kekuasaan politik, atau dalam artian lain yakni seseorang yang menjadi kepala negara atau pemimpin tertinggi dalam negara Islam. Imam dalam pemerintahan Islam adalah sebutan gelar paralel bagi khilafah. Sedangkan amir digunakan dalam kepentingan politik, khususnya jabatan-jabatan penting. Yang ketiga adalah ahlah, al-hal, wal-aqd. Ahlah al-hal wal-aqd adalah institusi politik, yakni orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dikaitkan dengan orang-orang yang mewakili umat dalam menyuarakan hati nurani mereka atau penghubung umat dengan khilafah. Salah satu tugas dari ahlah al-hal wal-aqd adalah memilih seorang khalifah atau kepala negara. Ahlah al-hal wal-aqd terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, namun dapat berlaku adil dalam segala tindakan, berilmu, berpengetahuan luas, dan memiliki wawasan juga kearifan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis kedudukan dan kewenangan lembaga negara dalam Islam. Sebagaimana konsep dalam kenegaraan Barat, Islam juga mengenal trias politika yang terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam kajian fikih siasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majelis syuro ataupun al-sunnah al-tasriyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif dalam Islam atau yang disebut sebagai al-sultah al-tanfiziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dalam konsep fikih siasah ada pula kekuasaan yudikatif atau yang biasa disebut dengan sultah khodoiyah. Tugas lembaga yudikatif ini adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi dan menetapkan kebenaran di antara orang-orang yang meminta peradilan. Dan hubungan antar lembaga negara dalam Islam. Semasa Nabi Muhammad SAW, semenanjung Arabia telah dikuasai ekspansi ke daerah-daerah luar dimulai pada zaman Abu Bakar. Ekspansi lebih besar pada masa Umar, hingga pada masa dinasti Umayyah dan puncak keemasan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Para yuris Islam banyak sekali mencatat masalah-masalah kenegaraan pada masa akhir Umayyah, hingga di zaman dinasti Abbasiyah. Pada masa awal Islam, sosok Nabi selain sebagai utusan Allah tetapi juga sebagai kepala negara dan hakim. Beliau dianggap sebagai kepala negara setelah mendirikan negara Madinah dengan konstitusi tertulis yang disebut Piagam Madinah bersama dengan orang-orang pribumi Ansor dan masyarakat pendatang Muhajirin. Bahkan beliau juga mengirim dan menerima duta-duta. Pada masa awal ini sistem pemerintahan masih sederhana. Segala permasalahan bisa diajukan dan diselesaikan oleh Nabi sebab beliau dituntun oleh wahyu. Disinilah posisi beliau sebagai hakim. Setelah wilayah Islam meluas, barulah para sahabat yang menjadi kepala daerah dan posisinya sangat jauh dari Madinah diizinkan menjadi hakim dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Pada perkembangan berikutnya, barulah terjadi proses perlembagaan dalam sistem pemerintahan Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, sehingga permasalahan kenegaraan pun semakin kompleks, sehingga menghendaki adanya sistem pemerintahan yang kompleks pula. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin sudah melaksanakan konsep
pemisahan atau pembagian kekuasaan. A. Ulil amri, pelaksana undang-undang syariah. B. Qadhi syuraih, pelaksana peradilan. C. Majelis syura, parlemen. Dan D. Ahlul halli wal akhdhi, dewan pertimbangan. Pendirian lembaga-lembaga pemerintahan terus mengalami perkembangan hingga masa dinasti-dinasti. Pada masa dinasti Umayyah, misalnya pendirian lembaga, pengembangan lembaga yang sudah ada sebelumnya dan perangkat baru pemerintahan dilakukan setelah melihat atau mendengar pengalaman negara-negara lain yang sudah lebih mapan dalam tata laksana pemerintahan. Misalnya pola-pola pemerintahan dari kerajaan Bizantin yang banyak diadopsi oleh Muawiyah. Khalifah-khalifah Umayyah misalnya telah membentuk 5 macam kepaniteraan: urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan kepolisian, dan urusan peradilan. Meskipun sistem pemerintahannya berganti dari masa Khulafa al-Rasyidin ke masa dinasti, kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih disebut khilafah. Gelar khalifah seolah identik dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, sehingga dalam sejarah modern telah menjadi kebiasaan untuk memandang masyarakat politik kaum muslim abad pertengahan secara keseluruhan sebagai kekhalifahan. Istilah khalifah berasal dari kata Arab khalafa, yang berarti datang setelah atau menggantikan. Menurut catatan Mujar Ibnu Syarif dan Hamamizada, istilah khalifah pertama kali muncul di Arab pra-Islam berdasarkan riwayat prasasti Arab abad ke-6 Masehi, yang maknanya mengarah kepada semacam raja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang yang pertama kali mendapat gelar khalifah adalah Abu Bakar, dan gelar itu muncul karena spontanitas setelah dia terpilih sebagai pengganti Nabi di Sakhifah Bani Sa'idah. Namun gelar khalifah ini hanya identik di kalangan umat Islam Sunni. Umat Islam Syiah menggunakan istilah lain lagi untuk menyebut pemegang kekuasaan eksekutifnya. Mereka menggunakan gelar imam, sehingga sebutan untuk sistem pemerintahan Syiah seringkali digunakan kata imamah. Kata imam dalam kosakata Arab berasal dari kata amma yang memiliki beberapa arti, yaitu maju ke depan, menuju arah tertentu, memberi petunjuk dan bimbingan, menjadi pemimpin, dan menjadi suri tauladan. Pada awalnya imamah dan khalifah adalah satu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam ketatanegaraan Islam juga dikenal dengan istilah wazir sebagai pembantu khalifah. Wazir atau juga dikenal sebagai jabatan wizarah merupakan suatu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam ketatanegaraan Islam. Pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar merupakan wazir beliau. Pada masa Abu Bakar, Umar juga mendapat sebutan wazir Abu Bakar. Baru pada masa dinasti Umayyah, sebutan wazir diberikan untuk pembantu dan penasihat khalifah. Bahkan wazirah merupakan pangkat paling tinggi yang memiliki wewenang dalam pengawasan umum, pengawasan departemen kemiliteran, hingga membagi gaji militer. Wazir baru dilembagakan sebagai lembaga negara pada masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah juga jabatan wizarah terbagi menjadi wizarah tanfidz, wazir melaksanakan keputusan-keputusan khalifah, dan wizarah tafwid, wazir diutus untuk melaksanakan tugas-tugas khalifah. Persoalan pengangkatan khalifah banyak dari yuris Islam yang merujuk ke peristiwa Sakhifah Bani Sa'idah untuk dijadikan pedoman. Kejadian diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah itu dirumuskan tentang adanya lembaga perwakilan, parlemen, di dalam pemerintahan Islam. Lembaga perwakilan ini memiliki beberapa sebutan, diantaranya Ahl al-Ahad wa al-Hal, Ahl al-Hal wa al-Ahad, dan Ahl Syura. Selain itu, ketika Umar membentuk Dewan Formatur untuk menentukan khalifah, setelahnya juga dirujuk sebagai adanya pelaksanaan lembaga perwakilan di situ. Lembaga perwakilan inilah yang dalam ilmu modern disebut dengan lembaga legislatif. Sementara itu, di lembaga yudikatif, jabatan hakim merupakan tugas dari khalifah dan secara umum berada di wilayahnya. Menurut catatan Munawir Syadzali,
Tata laksana peradilan baru diatur pada masa Umar bin Khattab, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim, dan atas nama khalifah menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat bersendikan Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Tetapi sampai pada akhir masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para hakim bekerja sendiri tanpa panitera dan pembukuan. Bahkan peradilan dilangsungkan di rumah mereka dan baru dipindahkan ke masjid. Ketatalaksanaan peradilan semakin disempurnakan pada masa dinasti Umayyah dan dikembangkan pada masa Abbasiyah. Yang kelembagaan negara Islam dalam dunia modern. Adanya informasi pemerintahan terutama pada abad ke-19 membawa dampak perubahan pada hukum dan kelembagaan Islam yang semula berdasarkan pada legitimasi Islam kini sudah mengalami interaksi dengan pola pikir kebarat-baratan. Ada yang menghargai, ada pula yang menentang peristiwa ini. Jamaluddin Al-Afghani mengkehendaki perubahan bentuk khilafah menjadi republik. Hal ini berbeda dengan Afghani, salah satu muridnya yang tidak terlalu memperdulikan bentuk pemerintahan. Menurutnya, jika bentuk pemerintahan yang digunakan adalah khalifah, maka bentuk ini harus bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dan dalam arti yang pertama, Islam tidak memberi mandat kepada siapapun untuk menindak orang lain atas nama Tuhan. Yang kedua, Islam tidak membenarkan campur tangan penguasa dalam urusan agama. Yang ketiga, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksa penafsirannya tentang agama. Islam, menurut Abduh, dianggap memiliki unsur-unsur dinamis yang dapat disesuaikan dengan dinamika zaman lewat jalan ijtihad. Menurut Abdul A'la Al-Maududi, bentuk hubungan antara lembaga negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak ada aturan yang jelas dalam Islam. Akan tetapi kebiasaan ketatanegaraan di masa Rasulullah dan 4 khalifah memberi cukup pedoman bahwa kepala negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga negara. Adapun kesimpulan dari makalah yang telah kami paparkan di sini, yang pertama, negara sendiri menurut Al-Mawardi dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Sedangkan lembaga negara dalam kepustakaan Indonesia disebut dengan istilah yang berbeda-beda seperti organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara yang berarti badan-badan negara atau organ negara di lingkungan pemerintahan negara. Badan-badan negara atau organ negara di sini diartikan sebagai alat perlengkapan. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah organ atau majelis yang berdasarkan undang-undang berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Yang kedua, Islam juga mengenal trias politika yang terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang ketiga, pada perkembangan berikutnya barulah terjadi proses perlembagaan dalam sistem pemerintahan Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, wilayah kekuasaan Islam semakin meletus hingga permasalahan kenegaraan pun semakin kompleks sehingga mengkehendaki adanya sistem pemerintahan yang kompleks pula. Bahkan di zaman Khalifah Rasyidin sudah melaksanakan konsep pemisahan kekuasaan. Yang terakhir, adanya reformasi pemerintahan terutama pada abad ke-19 membawa dampak perubahan pada hukum dan kelembagaan Islam yang semula berdasarkan pada
pada legitimasi Islam kini sudah mengalami interaksi dengan pola pikir Barat yang menghargai, ada pula yang menentangnya. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.